Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka, yang RP saya 112025 Sebelumnya perkenalkan nama saya Hafid Deva Pratamba dengan NRP 112025 Ya, kami dari Perguruan Tinggi Institut Teknologi Nasional Bandung dari Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Elektro, dan juga matkul yaitu K3. Dosennya itu Bapak Ir Rustamaji MT. Di sini kami akan membuat tugas besar atau membuat video yang berjudul Analisis K3 terhadap potensi bahaya tiang listrik yang miring dan juga kabel yang menyuntai ke bawah di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita langsung ke materi dan juga ke tempatnya. Langsung kita membahas dulu materi ya sebelum ke lokasi potensi bahaya. Yaitu yang pertama itu pengertian K3. K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapan untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari bahaya, meningkatkan produktivitas, dan melindungi pekerja serta aset perusahaan. Lanjut, yang kedua ada ruang lingkup K3. Di sini ada beberapa bahaya. Yang pertama bahaya fisik. Contohnya kebisingan, suhu ekstrim, radiasi, dan pencahayaan buruk. Kemudian ada bahaya kimia. Contohnya gas beracun dan uap. Kemudian ada debu bahan kimia. Terus ada lagi bahaya biologi. Contohnya bakteri dan virus jamur. Ya, terus ada bahaya biomekanik, postur kerja tidak ergonomis dan gerakan berulang. Kemudian ada bahaya psikologi, contohnya stres kerja, beban kerja berlebih. Kemudian ada bahaya aspek keselamatan kerja, pencegahan kecelakaan, kesehatan, dan pencegahan penyakit akibat kerja, kemudian lingkungan kerja. Selanjutnya yang ketiga itu elemen penting dalam ketiga. Yang pertama, APD, alat pelindung diri. Kelengkapan wajib seperti helm, sarung tangan, sepatu safety, rompi, masker, dan lain-lain sesuai resiko pekerjaannya. Yang kedua, manajemen resiko ketiga dengan menggunakan metode ARH, antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan kontrol untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya. Yang ketiga ada pengaturan kerja. Contohnya jam kerja harus manusiawi, perawatan mesin selalu, dan kebersihan area kerja. Kemudian yang keempat ada dasar hukum di Indonesia. Dasar hukumnya mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kelima ada penerapan ketiga, kerjasama antara pengusaha dan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, yang mendukung kesejahteraan pekerja, serta meningkatkan kenyamanan untuk lingkungan sekitar. Oh ya, segitu saja untuk materi K3. Langsung saja kita ke lokasi potensi bahayanya. Go! Halo teman-teman, sekarang kita sudah di lokasi buat analisis potensi bahaya dari tiang listrik dan juga kabel-kabel yang merambai. Kita berada di Kampung Cisarua, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kita berada di kaki Gunung Burangrang, ya di mana cuaca di sini tuh sangat buruk sekali. Sekarang juga kita lagi ada hujan kecil, tadi juga hujan sangat besar sekali. Nah, potensi bahaya di sini sangat besar. Adanya angin badai, hujan besar terhadap tiang listrik yang miring ataupun kabel-kabel yang merambai. Oke, jadi di sini masalahnya yaitu kabel tersebut itu mengendur dan tiang listrik yang miring. Takutnya tiang listrik itu akan jatuh ke kali. Oke, cukup dari kami. Selanjutnya akan ada penjelasan dari tiang listrik dan juga kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka, NRP saya 112025 Di sini saya akan menjelaskan potensi bahaya dari tiang listrik yang miring, yaitu tiang listrik SUTR atau saluran udara tegangan rendah yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik ke perumahan-perumahan. Bisa kita lihat di sini
tiang listrik sini sudah roboh menimpa pohon dan juga kabel-kabelnya menyentuh daun dan pohon juga. Nah, potensi yang pertama, apabila tiang ini rubuh, dia akan menimpa ke jalan raya yang menyebabkan bisa jadi ada pengendara yang lewat atau apapun yang melewat, dia akan ketimpa dan rubuh. Nah, apabila dia rubuh, pastinya listrik itu kan bahaya ya. Dia bisa bocor, dia bisa saja menyebabkan di sini ada aliran listrik yang tidak kita ketahui juga. Yang kedua, lihat pohon dan juga daun. Dia sudah menempel si kabel dan pohon dan daun. Dia bisa menyebabkan yang pertama itu kebakaran dan juga yang kedua akan kebocoran arus listrik. Apabila arus listrik itu kebocor, pastinya apabila ada orang-orang yang diam di sini, dia akan terkena kejutan listrik. Nah, mungkin segitu saja dari potensi bahaya dan juga penjelasan dari tiang listrik yang miring ini. Selanjutnya akan ada penjelasan lagi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Pratama dengan NRP 11202543. Di sini saya akan menjelaskan potensi bahaya dari dua masalah. Yang pertama, tiang listrik yang miring. Yang kedua, kabel listrik yang mengendur. Yang pertama, tiang listrik yang miring, di mana di belakang ini itu ada kali. Nah, takutnya tiang listrik yang miring itu akan jatuh ke kali dan mengakibatkan konslet, di mana konslet tersebut itu sangat mempengaruhi masyarakat. Mau mati lampu atau apa, segalanya tidak berjalan. Oke, yang kedua, kabel listrik yang mengendur. Nah, potensi bahaya dari kabel listrik itu juga bisa mengenai pejalan kaki ataupun orang liwat. Nah, takutnya kabel itu mengendur dan mengaliri aliran listrik dan mengenai pejalan kaki, maka pejalan kaki itu akan tersetrum. Terus masalahnya lagi yaitu kabel listrik yang mengenai pemotor atau orang yang liwat. Nah, jika mengenai orang yang sedang bermotoran, itu akan mengakibatkan kecelakaan. Oke, cukup sekian potensi masalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kita sudah melihat kejadian yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu kabel yang menjuntai dan tiang listrik yang miring. Oke, lanjut kita kasih saran dari kami. Sebaiknya tiang listrik yang miring itu dibenarkan supaya tidak jatuh ke sungai atau ke jalanan, karena itu sangat membahayakan masyarakat yang lalu lintas. Kemudian untuk kabel listrik yang menjuntai itu juga sangat berbahaya apabila jika ada pedagang kaki lima itu berjalan di sekitaran situ dan arus listrik itu menyengat, maka orang yang terkena listrik itu akan bisa mengakibatkan kematian. Mungkin itu saran dari kami. Mohon maaf jika tugas kami ada kesalahan atau bagaimana. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.